Shalom, selamat pagi Amang Inang, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali bertemu di Renungan Pagi HKBP Denpasar untuk edisi hari ini, Sabtu 24 Februari 2024. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bernyanyi terlebih dahulu, kita bernyanyi. De batataro patano batoata musuta ikota ludo iwain pangodiata yang gomusui masih polisi terbudo tahini mangagojol mai penapot nama natu. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini tertulis dalam kitab 2 Samuel pasal 22 ayat 3. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku. Engkau menyelamatkan aku dari kekerasan. Di dalam bahasa Batak dikatakan, Debatado partano batuaku, marhaposan tu ibana doau, lobu-lobuku dohot taduk pertuauku, parod dingot-dingaku dohot haporusakku, si partupak diau, ibana paluaau sian uhum gogo. Demikian firman Tuhan. Amanginang, ini merupakan sebuah kesaksian, sebuah pengakuan di mana seseorang tidak mampu berbuat apa-apa tanpa keberadaan Tuhan. Dia mengakui bahwa ketidaksanggupan dirinya dalam menghadapi apapun, dalam menghadapi dunia, dalam menghadapi katakan musuh, dalam menghadapi orang-orang yang berbuat jahat kepadanya, dalam menghadapi situasi berat. Inilah pengakuannya begitu. Dan dalam konteks kitab ini, ayat ini, dia diselamatkan dari tindakan-tindakan kekerasan. Apakah hal-hal menakutkan yang lain menjadi terlepas darinya? Pengejaran dan yang ini dan yang itu? Tidak, itu tetap terjadi. Persoalan tetap ada. Namun dia diselamatkan dari satu titik yang dia takutkan. Ada banyak kemudian hal-hal seperti ini yang pernah kita alami, ya Mang Inang. Ada kerugian, mungkin ada yang pernah mengalami kekerasan di antara kita, ada yang mengalami kekalahan, ada yang mengalami rasa malu, dan sebagainya. Mang Inang, namun kita juga akan tetap mengatakan bahwa Allah itu adalah gunung batu, tempat berlindung, perisai, tanduk keselamatan, kota benteng, tempat pelarian, juru selamat. Ia membebaskan kita dari hal-hal yang lebih buruk lagi. Adakah yang lebih buruk dari kekerasan itu? Tentu ada. Anggota-anggota tubuh kita yang hilang mungkin, atau yang akhirnya tidak berfungsi lagi, dan ini dan itu. Sampai ke hal-hal yang lebih buruk lagi daripada itu. Ada lagi, dan kita diselamatkan dari situ. Ada lagi katakanlah kehilangan ingatan misalnya karena kekerasan, bisa saja. Adakah yang lebih buruk dari situ? Tentu kematian kekal. Kematian dan kematian kekal begitu. Tapi kita akan katakan seperti kalimat candaan mungkin di orang-orang Batak.
untunglah masih ini. Ada orang kecelakaan. Kenapa rupanya? Dia cuma lecet mobilnya misalnya. Untunglah cuma mobilnya yang lecet begitu. Padahal dia mengalami kerugian. Mobilnya lecet, kemudian ada handphonenya rusak di dalam satu kecelakaan. Untunglah hanya mobil lecet dan handphone rusak misalnya. Mungkin itu dijadikan bercandaan oleh kita, oleh mayoritas kita. Tetapi kalau dengan tulus kita katakan itu mengenang, tentu ada kata ungkapan syukur. Karena masih ada kemungkinan-kemungkinan yang lebih buruk lagi yang mungkin terjadi dalam kehidupan kita. Dan kenapa kita dibatasi hanya sampai hal buruk yang ini? Misalnya rasa ketakutan, rasa terancam, atau bahkan mengalami kekerasan tadi, tapi kita terbatas hanya sampai situ. Tentu kita katakan, Tuhan telah membebaskanku dari hal yang lebih buruk lagi. Kemungkinan yang lebih buruk pasti ada, tapi Tuhan stop sampai di sini. Puji Tuhan, puji syukur. Karena Tuhanlah yang membentengi kita, karena Tuhanlah yang menjadi tempat pelarian kita, Dialah yang menjadi juru selamat kita, maka patutlah kita bersyukur. Untunglah ternyata. Untunglah dulu kejadian-kejadian sulit, kejadian-kejadian berat yang di dalam kehidupan kita itu hanya segitu-segitu aja mengenang. Ternyata kita bisa jumpa hari ini, kita bisa mendengarkan firman Tuhan hari ini. Untunglah hanya sebatas itu saja. Biarlah apa yang masih ada di kita sampai saat ini menjadi ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu kepada kami hingga pada saat hari ini. Terima kasih. Engkau anugerahkan satu lagi hari yang baik untuk kami jalani. Maka kiranya ya Bapa, sepanjang hari ini pun Engkau tetap sertai dan lindungi kami dalam setiap aktivitas kami. Terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Engkau adalah tempat perlindungan kami, kota benteng kami, perisai kami yang melindungi kami dari segala keburukan-keburukan dunia ini. Kuatkan kami Tuhan melalui Roh Kudus-Mu agar kami mampu memahami rencana-rencana indah yang Tuhan rancangkan di dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan pagi kita untuk hari ini, Manginang. Sampai jumpa di hari esok. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Horas.